Shalom, kembali lagi berjumpa di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Puji Tuhan kami boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian yang kami percaya telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat sebelum kita mengikuti program ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan tema saat penghakimannya. Dan sebelum kita akan masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, terpujilah Engkau, kasih setiamu selalu kami nikmati dalam hidup kami. Firman-Mu yang merupakan kabar keselamatan selalu membuat kami kagum. Saat ini kami mau membaca, mempelajari, merenungkan. Kuasailah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami kembali mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran pekan ini. Yang kedua kita mencoba meneliti makna dari ayat inti atau ayat hafalan yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang ketiga kita mencoba melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari ke hari. Dan yang terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi. Yang pertama, mari kita lihat dasar Alkitabiah dari pelajaran pekan ini. Penulis pelajaran Sekolah Sabat telah memilih beberapa perikop. Yang pertama Daniel pasal 8. Di dalam pasal ini berisi penglihatan Daniel tentang domba jantan dan kambing jantan yang melambangkan kerajaan Media Persia dan Yunani yang akan datang. Juga di sini disinggung tentang penglihatan yang menggelisahkan hati daripada Daniel. Di Daniel pasal 9 berisi doa pengakuan Daniel atas dosa bangsanya, permohonan pengampunan, dan juga nubuat tentang kedatangan Mesias. Di sana juga ada penjelasan dari bagian yang tidak dimengerti oleh Daniel yang tercatat di Daniel pasalnya yang ke-8. Esra pasal 7 menceritakan kisah kepulangan Esra ke Yerusalem setelah pembuangan ke Babel dan bagaimana ia diberi wewenang oleh Raja Persia untuk memulihkan kehidupan agama Yahudi di Yerusalem. Lalu kemudian Matius 3 ayat 13 sampai 17. Di dalam ayat-ayat ini berisi kisah pencurahan Roh Kudus dan pengakuan Allah Bapa atas Yesus Kristus sebagai anaknya yang dikasihi saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Roma 5 ayat 6 sampai 9 ayat ini berbicara tentang kasih Allah yang ditunjukkan kepada manusia dengan mengutus Kristus untuk mati bagi orang berdosa dan bagaimana kematian Kristus telah memperdamaikan manusia dengan Allah. Markus 15 ayat 38. Ayat ini mencatat kejadian saat tabir di bait suci terbelah menjadi 2 saat Yesus Kristus meninggal di kayu salib. Dan yang terakhir Imamat pasal 16 ayat 16 yaitu tentang perintah untuk mengadakan pendamaian atau pentahiran bagi tempat kudus. Nah, selanjutnya kalau kita melihat makna judul saat penghakimannya atau the hour of his judgment. Siapa yang menghakimi di sini dan mengapa Tuhan di sini memiliki penghakiman? Nah, di dalam teologi Kristen, penghakiman dari Allah dipandang sebagai bagian yang diperlukan dari karakter dan sifatnya. Ini adalah pelaksanaan keadilan dan kebenarannya yang berakar di dalam 2 sifatnya, yaitu kudus dan kasih. Penghakiman Allah memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, penghakiman Allah ini memastikan bahwa keadilan dan kebenaran berlaku di dunia. Ini membawa balasan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan dan perbuatan yang salah. Dan juga ini memberikan pengakuan dan penghargaan bagi mereka yang hidup dengan benar. Yang kedua, untuk mencegah perbuatan dosa. Nah, prospek penghakiman dapat berfungsi sebagai pencegah terhadap perbuatan dosa karena orang menyadari bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Yang ketiga, untuk membawa pertobatan dan penebusan. Penghakiman Allah dapat berfungsi sebagai sarana untuk membawa orang kepada pertobatan dan penebusan. Ketika seseorang menyadari konsekuensi dari dosa dan perbuatan salah mereka, maka mereka mungkin lebih cenderung untuk berpaling dari dosa dan mencari pengampunan dan juga keselamatan. Dan yang keempat, untuk menunjukkan kedaulatan dan otoritas daripada Allah. Penghakiman Allah bertujuan untuk menunjukkan bahwa Dia berdaulat, bahwa Dia memiliki otoritas atas seluruh ciptaannya.
Ini menunjukkan bahwa dia adalah hakim yang tertinggi dan bahwa semua orang bertanggung jawab kepadanya. Pada akhirnya tujuan penghakiman Allah adalah untuk membawa pemulihan akhir dari segala sesuatu dan penggenapan penuh dari kerajaannya di bumi ini. Nah, sekarang kita bertanya tentang otoritas yang dimiliki. Dari mana otoritas untuk menyelenggarakan penghakiman tersebut? Nah, otoritas Allah untuk menghakimi didasarkan pada sifat dan entitas kealahan sebagai berikut. Yang pertama, dia sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Mazmur 50 ayatnya yang ke-6. Yang kedua, dia memiliki otoritas oleh karena karya penebusannya melalui Yesus Kristus. Yohanes 5 ayat 22. Dan yang ketiga, oleh karena dia sebagai hakim tertinggi, dia meminta pertanggungjawaban semua orang atas tindakan mereka dan penghakimannya selalu adil dan benar. Ibrani 10 ayat 30 sampai dengan 31. Lalu mungkin kita bertanya bagaimana proses penghakimannya dan kapan? Nah, dalam proses penghakiman, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pelajaran pekan lalu, maka penghakiman menurut Alkitab yang disebut sebagai penghakiman pemeriksaan itu melibatkan ada beberapa entitas. Yang pertama, yang lanjut usianya atau Allah Bapa sendiri. Yang kedua, para makhluk surgawi, para malaikat. Lalu kemudian seorang seperti anak manusia atau Yesus Kristus. Kemudian prosesnya dibukalah alat bukti yaitu kitab-kitab. Kemudian kehidupan setiap orang akan ditinjau berdasarkan apa yang tercatat di dalam kitab-kitab itu. Setelah proses itu, maka nasib setiap orang akan ditentukan dan dipastikan di dalam kekekalan, apakah hidup kekal atau kebinasaan yang kekal. Dan sebagaimana yang akan kita pelajari, waktu dimulainya penghakiman itu adalah akhir dari nubuatan 2300 petang dan pagi yang perinciannya akan kita diskusikan selanjutnya. Apa limitasi atau batasan dari pelajaran sekolah Sabat yang ke-6 ini? Nah, pelajaran ini sebenarnya berfokus kepada nubuatan 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14 dan kemudian dijelaskan maknanya di dalam Daniel 9. Kita akan mempelajari aspek waktu atau pertanyaan kapan penghakiman itu dimulaikan. Nah, inilah informasi pendahuluan yang akan menolong saudara dan saya untuk masuk lebih dalam di pelajaran kita pada pekan ini. Baik, terima kasih Pendeta. Dan saat ini kita masuk dalam pemahaman ayat inti kita yang terdapat di dalam Roma pasal 13 ayat 11 dan 12. Di dalam Roma pasal 13 ayat 11 dan 12 Alkitab mengatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Baik saudara, sebelum kita maju lebih dalam lagi, kita lihat ayat ini tentang apa dan apa maksud tujuan ayat ini ditulis. Baik saudara, ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Ayat ini mendorong mereka, umat-umat Tuhan yang ada di Roma, untuk hidup dalam keadaan siap dan penuh pengharapan. Mereka harus menyadari bahwa waktu kedatangan Kristus semakin dekat. Nah, ada metafora yang muncul di dalam ayat ini, yaitu bangun dari tidur. Nah, bangun dari tidur ini menekankan urgensi dari pesan ini. Artinya sesuatu yang mendesak. Orang-orang Kristen harus aktif, waspada di dalam iman mereka daripada bersikap acuh tak acuh. Nah, kemudian saudara, apa tujuan dari ayat ini? Tujuan dari ayat ini adalah untuk mendorong orang Kristen yang ada di Roma untuk hidup sesuai dengan iman mereka dan untuk mengingatkan mereka bahwa harapan terbesar mereka bukanlah di dunia ini, tetapi dalam janji keselamatan yang akan datang, dan ini adalah sebuah panggilan untuk bertindak, mendorong orang percaya untuk menjadi waspada, fokus dan teguh di dalam pengajaran kebenaran dan kesalehan. Baik, saudara, di dalam ayat tema kita disebut kamu. Nah, siapa kamu di dalam ayat ini? Ayat ini ditujukan kepada orang-orang percaya atau mereka yang termaksud di dalam jemaat yang ada di
Roma atau orang-orang Kristen yang ada di Roma. Nah, apa pengertian waktu sekarang? Nah, kapan ini dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Nah, saudara-saudara, kata waktu sekarang yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini merujuk kepada waktu yang terjadi saat itu. Jadi bukan waktu yang umum, tetapi waktu yang terjadi saat itu ketika dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 629, di sana diberitahukan bahwa istilah ini, waktu yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini tidak berlaku untuk waktu secara umum, tetapi untuk periode atau musim yang kritis. Ya, karena Rasul Paulus menuliskan ini pada masa-masa yang kritis, di mana orang-orang percaya di Roma harus menyadari masa kritis yang sedang mereka jalani. Oleh karena itu, Paulus mendorong mereka untuk melepaskan diri mereka dari segala sikap suam-suam kuku, kemalasan, menghentikan pemanjaan diri sendiri, dan mengenakan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, kenapa mereka harus bangun dari tidur? Apa maksudnya bangun dari tidur ini? Nah, saudara-saudara, di dalam menuliskan ayat ini kepada jemaat yang ada di Roma, Paulus sementara merujuk kepada kondisi yang terjadi dalam perumpamaan Yesus, yaitu yang terdapat di dalam Matius pasal 25, yaitu tentang 10 anak darah. Perumpamaan ini mengatakan jika ke-10 anak darah ini tertidur lelap sementara mereka menantikan pengantin pria datang. Sehingga di dalam ayat ini, Paulus mengamarkan umat percaya di Roma untuk bangun dari tidur rohani mereka dan bersiap senantiasa. Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 629 mengatakan persiapan yang diperlukan untuk hari besar Allah menuntut kewaspadaan yang tinggi dari orang-orang Kristen. Nah, di dalam ayat inti kita juga terdapat frase keselamatan sudah lebih dekat. Apa maksud dari frase itu? Kemudian apa sesungguhnya arti dari keselamatan dan dari mana datang keselamatan itu? Secara konteks, Roma pasal 13 ayat yang ke-11 sampai 14 memiliki orientasi ekskatologis yang merujuk pada akhir zaman. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 629, di sana dikatakan jelas yang dimaksudkan Paulus dengan keselamatan adalah kedatangan Kristus dalam kuasa dan kemuliaan beserta semua yang ia telah gambarkan akan terjadi pada saat itu, yaitu anak-anak Allah dinyatakan, Roma pasal 8 ayat 19, pembebasan tubuh kita ayat yang ke-23, dan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ini adalah bentuk motivasi dan kepercayaan Paulus bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali yang membawa keselamatan dan kemuliaan bagi orang percaya itu sudah sangat dekat. Nah, ekspresi iman seperti ini dia sampaikan juga kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi jelas keselamatan itu adalah tahap glorification atau pemuliaan, di mana umat Allah, orang percaya akan menerima upah kehidupan kekal yang telah lama mereka nanti-nantikan. Keselamatan itu sudah jelas datangnya dari Allah melalui Yesus Kristus yang akan dianugerahkan kepada kita pada hari Maranatha atau pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, kemudian apa pengertian hari sudah jauh malam, telah hampir siang? Mari kita lihat, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, versi bahasa Inggris King James Version adalah the night is far spent, the day is at hand. Secara literal artinya malam yaitu periode gelap dalam satu hari sudah jauh dilalui dan siklus selanjutnya adalah terang atau fajar sudah siap menyongsong. Ketika malam telah jauh dilalui, tandanya pagi akan segera tiba. Secara rohani, malam atau gelap melambangkan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan duniawi. Sedangkan siang atau terang melambangkan perbuatan-perbuatan kebenaran atau perbuatan-perbuatan terang. Nah, dalam konteks ayat inti, Paulus memanggil jemaat di Roma untuk bangun dari tidur. Roma 13 ayat 11, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Artinya, sudah saatnya mengalami perubahan, transformasi, meninggalkan perbuatan-perbuatan gelap atau perbuatan-perbuatan kejahatan, dan hidup dalam terang, dalam perbuatan kebenaran. Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 6, halaman yang sama mengatakan,
putting aside of evil habits atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu arti rohaninya. Nah, kalau kita menghubungkan dengan konteks glorifikasi, maka kita boleh mulai dari Mazmur 30 ayat yang ke-6. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Orang Kristen melihat ini sebagai simbol kemenangan atau kebangkitan bagi mereka yang mati di dalam Tuhan pada waktu Yesus datang yang kedua kali dengan kuasa dan kemuliaannya. Selected Messages 1 halaman 85 dan 305 merangkumkan. Sekalipun beberapa pengikutnya yang setia mengalami kematian, segala perbuatan mereka menyertai mereka, dan bagi mereka akan ada satu kebangkitan yang penuh sukacita, yaitu pagi kebangkitan. Kemenangan dari orang-orang kudus yang telah tidur dalam kematian adalah kemuliaan pada pagi kebangkitan. Pemberi hidup itu akan memahkotai semua yang keluar dari kubur dengan kekekalan. Ini adalah perpanjangan dari pengertian ayat inti kita. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan mengenakan perlengkapan senjata terang? Apa definisi dan tujuannya? Dari volume yang sama, volume 6 Seventh-day Adventist Bible Commentary halaman 630, kita dapati bahwa perlengkapan senjata terang itu sama dengan perbuatan-perbuatan terang, dan ini juga disamakan dengan perlengkapan senjata Allah yang tertulis di dalam Efesus pasal yang ke-6, yaitu ada kebenaran di sana, keadilan, kerelaan, memberitakan Injil, kemudian ada perisai iman dan ketopong keselamatan, doa yang tidak berkeputusan untuk selalu bisa berjaga-jaga. Menurut Efesus 6 ayat 11-18, tujuannya untuk mengenakan senjata terang adalah yang pertama, supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua, supaya dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat yang akan kita alami. Yang ketiga, supaya kita dapat tetap berdiri tegap sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu atau tanggung jawab kita. Dan yang keempat, bisa selalu bersedia dan berjaga-jaga, sehingga kapanpun waktu Yesus datang itu tiba, kita sudah didapati siap sedia. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita mencoba melihat hubungan atau kaitan antara bait suci dan penghakiman. Mengapa bait suci itu disebut sebagai tempat kudus? Dan kemudian bagian-bagian dari tempat kudus itu ada apa saja di sana? Lalu kemudian makna fungsi pembagian tempat kudus yang ada di bait suci itu. Nah, di dalam agama Kristen, istilah tempat kudus atau bait suci umumnya mengacu pada bagian terdalam dari bait suci atau kemah suci di mana kehadiran Tuhan diyakini berada di sana. Tempat kudus ini dianggap suci karena dipisahkan dari bagian lain dari bait suci atau tabernakel dan hanya dapat diakses oleh imam besar pada acara-acara tertentu. Saya garis bawahi, hanya dapat diakses oleh imam besar pada event tertentu. Dalam perjanjian lama, tempat kudus adalah tempat di mana Tuhan bertemu dengan umatnya dan di mana mereka mempersembahkan korban kepadanya. Tempat kudus dibagi menjadi dua bagian, tempat kudus dan tempat yang maha kudus. Tempat kudus adalah ruangan bagian luar dan ruang maha kudus adalah ruang yang paling dalam di mana tabut perjanjian itu disimpan. Nah, tempat kudus ini dianggap kudus karena dikhususkan untuk penyembahan kepada Tuhan. Di dalamnya terdapat meja roti sajian, ada kaki dian, dan mezbah ukupan. Benda-benda ini digunakan di dalam penyembahan kepada Allah dan dianggap kudus karena keterkaitannya dengan hadirat daripada Allah sendiri. Jadi di sini kita lihat ada dua apartemen, lalu kemudian perkakas-perkakas yang ada di dalamnya, dan mengapa itu disebut kudus. Pertanyaan selanjutnya, mengapa bait suci itu perlu dibersihkan? Lalu kemudian kapan dan oleh siapa dibersihkan? Nah, di dalam perjanjian lama, tempat kudus dianggap sebagai tempat kediaman hadirat Allah di antara umatnya. Oleh karena itu, bait suci itu harus dijaga agar tetap murni dan kudus. Dan salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui hari pendamaian tahunan, yang merupakan hari yang dikhususkan untuk membersihkan tempat kudus. Nah, hari pendamaian juga dikenal sebagai Yom Kippur, adalah hari paling suci dalam setahun di dalam kalender orang Yahudi. Hari ini jatuh pada hari ke-10 di bulan ke-7 yang biasanya jatuh pada bulan September atau Oktober di dalam kalender Masehi. Ini sesuai dengan Imamat pasal 16 ayat 29 sampai 34. Hari pendamaian ini adalah hari puasa dan pertobatan yang kusyuk, di mana imam besar
akan mempersembahkan korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri dan juga untuk umat. Nah, imam besar kemudian akan memasuki ruang maha kudus di tempat kudus dan memercikan darah korban penghapus dosa ke atas kursi pengampunan atau mercy seat, kita sebut itu tutup pendamaian, yang dimana di sana adalah sebagai penutup tabut perjanjian. Tindakan ini dipercaya dapat membersihkan tempat kudus dari segala kenajisan dan menjadikannya murni dan pulih atau kudus kembali. Nah, perlunya pembersihan bait suci setiap tahun didasarkan pada keyakinan bahwa dosa dan kenajisan yang dibawa oleh umat menajiskan bait suci dan membuatnya tidak layak di hadapan hadirat Allah. Nah, hari pendamaian adalah cara untuk mengakui dan mengatasi masalah ini. Ini berfungsi sebagai pengingat dan pentingnya kekudusan dan kemurnian di dalam penyembahan kita kepada Allah. Nah, selanjutnya mungkin kita bertanya, kita sering mendengar bagaimana pembersihan tempat kudus itu dihubungkan dengan penghakiman. Bagaimana hubungan pembersihan tempat kudus dan penghakiman? Nah, hubungan antara penghakiman dan pembersihan tempat kudus didapatkan ketika kita membandingkan sequence atau urutan peristiwa di dalam penglihatan Daniel pasal 7 dan Daniel pasal 8 yang maknanya dijelaskan dalam Daniel pasal 9. Mari kita lihat perbandingannya. Kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 7 contohnya, di sana ada binatang yang pertama, yaitu di sana ada singa yang melambangkan Babylon. Di Daniel pasal 8 Babylon tidak disebutkan lagi. Lalu kemudian ada binatang yang kedua, di mana di sana adalah Medo Persia dilambangkan dengan beruang. Lalu kemudian di Daniel pasal 8 di sana ada domba jantan. Lalu yang ketiga, di Daniel pasal 7 ada macan tutul yang melambangkan Yunani, sementara di Daniel pasal 8 adalah kambing jantan yang juga sama melambangkan Yunani. Lalu di Daniel pasal 7 ada binatang yang keempat. Lalu kemudian terbagi menjadi beberapa fase. Binatang yang keempat, lalu kemudian ada masa di mana 10 tanduk, lalu kemudian ada masa di mana tanduk kecil itu muncul. Sementara di Daniel pasal 8 disebutkan sana hanyalah tanduk kecil, tetapi ini meliputi Roma kekafiran, dan juga Roma keagamaan. Dan sesudah itu peristiwa yang dilihat oleh Daniel selanjutnya adalah penghakiman, di mana yang lanjut usianya duduk, dibukalah kitab-kitab dan dimulailah penghakiman. Sementara itu paralelnya di Daniel pasal 8 yang dilihat oleh Daniel adalah bait suci itu dipulihkan. Jadi di sini kita lihat berdasarkan membandingkannya, maka peristiwa yang dilihat oleh Daniel, yaitu penghakiman, itu adalah ekuivalen atau paralel dengan peristiwa pembersihan atau pemulihan bait suci di Daniel pasalnya yang ke-8. Nah, kemudian kalau kita lihat selanjutnya, Gerhard Vandel dalam buku The Seer of Babylon halaman 91 mendukung apa yang kita jabarkan sejauh ini. Di dalam Daniel 7, adegan penghakiman mengikuti kegiatan tanduk kecil selama periode 1260 hari. Lalu kemudian Daniel 8 menceritakan tentang penyucian tempat kudus pada akhir dari 2300 hari nubuatan setelah tanduk kecil berperang melawan Kristus dan tempat kudusnya. Lalu kemudian dalam Daniel 7 orang-orang kudus diserahkan ke dalam tangan tanduk kecil selama 3,5 masa atau 1260 tahun, yaitu sampai tahun 1798. Setelah kegiatan tanduk kecil, Daniel melihat penghakiman terjadi di sorga yang menghapuskan kuasa dari tanduk kecil. Lalu kemudian di Daniel pasal 8 dan Daniel pasal 9, kita mengetahui bahwa penghakiman ini yang setara dengan penyucian bait suci dimulai pada tahun 1844. Jadi disinilah hubungan antara pembersihan dan penghakiman dengan cara kita membandingkan penglihatan urutan Daniel pasal 7 dan Daniel pasal 8. Baik, terima kasih pendeta. Saat ini kita masuk dalam pokok diskusi yang selanjutnya, yaitu mengenai Daniel pasal 8. Nah, di dalam Daniel pasal 8, di sana kita akan membaca, kita akan temukan tentang domba jantan dan kambing jantan. Nah, apa dan siapa domba jantan dan kambing jantan ini?
Nah, saudara, untuk memahami akan arti dari domba jantan dan kambing jantan, kita akan melihat di dalam Alkitab, karena Alkitab sendiri memberikan informasi mengenai siapa domba jantan dan kambing jantan yang ada di dalam Daniel pasal 8 ini. Kalau kita lihat di dalam ayat pasal 8 ayat 20 dan 21, di sana dikatakan bahwa domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Jadi sini kita sudah dapat jawaban bahwa domba jantan itu adalah Media Persia, kerajaan Media Persia, dan kambing jantan ini adalah kerajaan Greka atau kerajaan Yunani. Nah, mari kita lihat beberapa ciri khusus dari kedua hewan ini. Yang pertama, domba jantan. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, di sana dikatakan tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu, tanduknya dua, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain. Nah, saudara, informasi yang kita baca tadi ini merujuk kepada dua kerajaan itu sendiri, yaitu Media dan Persia. Tetapi sesuai dengan informasi tadi, satu tanduk lebih tinggi dari tanduk yang lainnya, menggambarkan bahwa di antara kedua kerajaan ini ada satu kerajaan yang lebih kuat dari kerajaan yang lainnya. Kemudian bagaimana dengan kambing jantan? Di dalam Daniel pasal 8 ayat 5, di sana Alkitab mengatakan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Jadi ada satu tanduk. Nah, satu tanduk ini merujuk kepada raja orang Yunani yang terkenal, yaitu Alexander the Great, ya. Nah, kemudian kita baca informasi di ayat 8, patalah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh. Nah, saudara, 4 tanduk ini adalah 4 jenderal dari Alexander the Great, yang kemudian ketika Alexander the Great meninggal, daerah kekuasaan Yunani itu terbagi atas 4 bagian sesuai dengan 4 nama jenderal Alexander tersebut. Nah, kemudian kalau kita baca ayat ke-9 dikatakan, maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar. Nah, saudara, tanduk kecil ini mengindikasikan, atau ayat ini mengindikasikan bahwa salah satu dari 4 bagian yang terpecah dari kerajaan Yunani tadi akan muncul satu kekuasaan. Tanduknya kecil tetapi dia akan menjadi sangat besar. Nah, saudara-saudara, kita punya pertanyaan, apa sebenarnya aktivitas dari tanduk kecil ini dan apa aplikasi dari peristiwa ini dalam kondisi modern kita saat ini? Nah, saudara-saudara, sesuai dengan simbol yang digunakan di sini, domba dan kambing ini adalah hewan yang biasa dikorbankan di dalam bait suci. Demikianlah nubuatan Daniel 8 akan sangat berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam bait suci. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh tanduk kecil ini juga akan merusak sistem yang ada di dalam bait suci. Oleh karena itu kita akan belajar sebentar kenapa sampai bait suci ini harus dibersihkan, harus dipulihkan. Nah, saudara-saudara, di dalam Daniel pasal 8 ayat 10 sampai 12, kita akan temukan paling sedikit ada 7 aktivitas yang dilakukan oleh tanduk kecil ini. Yang pertama, dia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit. Kemudian yang kedua, dia menjatuhkan bintang-bintang ke bumi. Bukan saja dia jatuhkan, yang ketiga dia injak-injak itu bintang. Yang keempat, bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya. Kemudian diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan di tempat kudusnya itu dirobohkannya. Dan yang terakhir, suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Nah, saudara-saudara, aktivitas yang dilakukan ini, yang terakhir, yang ketujuh adalah kebenaran itu dihempaskannya ke bumi dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Nah, saudara-saudara, peristiwa atau aktivitas yang dilakukan oleh tanduk kecil ini merujuk pada peristiwa-peristiwa dari satu kuasa yang sangat mendominasi sejak tahun 538 hingga tahun 1798. Di mana periode ini kita kenal sebagai masa kegelapan. Pada saat itu umat percaya mengalami banyak hal-hal seperti penganiayaan karena mereka percaya Yesus sebagai kepala gereja. Kemudian penganiayaan karena percaya keselamatan oleh iman kepada kasih karunia Yesus.
kemudian penganiayaan karena mengajar, membagikan Alkitab kepada orang banyak, dan penganiayaan karena percaya setiap orang Kristen adalah imam yang mendapatkan akses langsung kepada Allah melalui Yesus sebagai mediator. Nah, saudara, ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh kuasa dari tanduk kecil ini di masa kegelapan itu. Nah, saudara, apa aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini? Paling sedikit ada dua. Yang pertama adalah kita yang hidup saat ini, kita patut bersyukur di mana kita hidup di zaman di mana bait suci itu dipulihkan, sehingga kita bisa memiliki akses kepada Alkitab, kita bisa memiliki akses kepada Yesus Kristus, kita dapat melihat Dia sebagai imam besar kita, dan percaya kita dapat diselamatkan oleh iman, bukan oleh karena tuntutan-tuntutan keagamaan. Kemudian yang kedua, aplikasi yang kedua, sebagai orang Kristen, kita jangan terlalu menghakimi aktivitas tanduk kecil ini. Kenapa, saudara? Karena sebagai pribadi, kita dapat melakukan aktivitas yang sama dalam kehidupan rohani kita. Dalam hal apa, saudara? Yang pertama, bisa jadi kita mengendalikan kekuatan kita sendiri daripada bergantung kepada Allah. Yang kedua, kita lalai berdoa, lalai baca Alkitab. Dan mungkin kita masih berpikir jika kewajiban-kewajiban gereja adalah hal yang utama untuk keselamatan kita dan bukan oleh karena iman percaya kepada kasih karunia Yesus. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bertanya, apa yang dimaksudkan di dalam Daniel pasal 8 ayat 26? Ada petang dan pagi, dan petang dan pagi ini atau nubuatan 2300 petang dan pagi ini harus disembunyikan sampai di masa yang akan depan, masa yang masih jauh. Kenapa nubuatan ini disembunyikan dan nanti akan dibukakan di masa yang akan depan? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ekspresi disembunyikan, sembunyikanlah, itu ada dua kali muncul di dalam kitab Daniel, yaitu di dalam Daniel pasal 8 ayat 26, dalam nubuatan 2300 petang dan pagi, dan kemudian di bagian akhir dari kitab Daniel, Daniel pasal 12 ayat 4, di sana juga muncul hal yang sama, sembunyikanlah. Nah, saudara-saudara, para sarjana Alkitab menghubungkan kitab Daniel sebagai kitab yang tertutup. Nah, kenapa dia tertutup? Karena apa yang dituliskan pada saat itu belum dimengerti, nanti akan dimengerti pada akhir zaman. Kita baca di dalam Daniel pasal 12 ayat 4, di sana Alkitab mengatakan, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ini, sepertinya kitab Daniel ini disembunyikan, nanti katanya di akhir zaman akan dibukakan, ada banyak orang yang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, kalau kita baca di kitab Wahyu, khususnya Wahyu pasal 10 ayat 8, kita lihat di sana dikatakan, dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Jadi ada kitab yang terbuka di dalam kitab Wahyu. Kitab apakah yang dibukakan itu? Nah, saudara-saudara, Ellen G. White di dalam bukunya Kisah Para Rasul halaman 585 mengatakan bahwa kitab yang dimeteraikan bukanlah kitab Wahyu, tetapi bagian dari nubuatan Daniel yang berkaitan dengan akhir zaman. Jadi di sini kita mendapatkan informasi yang jelas bahwa kenapa sampai kitab itu atau apa yang dimaksudkan dan kitab yang disembunyikan itu, kitab yang dimeteraikan itu tidak semua kitab Daniel, tetapi hanya bagian yang berhubungan dengan akhir zaman itu yang disembunyikan, dimeteraikan, dan kemudian di dalam Wahyu pasal 10 itu kitab itu pun dibukakan. Ayat 9 dan 10 di sana dikatakan, katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Artinya kitab yang dibukakan itu, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku terasa manis seperti madu, dan kemudian tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Nah, saudara-saudara, peristiwa ini merujuk kepada peristiwa kekecewaan besar yang terjadi di tahun 1844. Karena pekabaran William Miller di mana dia meneliti
mengungkapkan arti dari nubuatan 2300 petang dan pagi. Dan ketika itu dibukakan, pada zaman itu mereka menerima kebenaran itu, tetapi mereka salah menafsirkan akhir dari 2300 petang dan pagi itu. Mereka mengira bahwa akhir dari 2300 petang dan pagi adalah kedatangan Yesus, tetapi justru itu adalah sebuah nubuatan yang dibukakan kepada kita, di mana Yesus dia memulaikan penghakiman pra-advent atau investigasi. Nah, saudara-saudara, Alkitab atau Kitab Wahyu, nubuatan petang dan pagi, 2000 petang dan pagi, 2300 petang dan pagi ini disembunyikan. Bukan berarti dia disembunyikan dan dihilangkan, dilupakan. Tetapi bahasa yang dipakai di sana adalah dia tidak terlalu didalami. Pada saat itu umat-umat Tuhan juga mereka belajar akan kitab Daniel, tetapi tidak didalami dengan lebih dalam. Nanti di akhir zaman, pada akhir dari 2300 petang dan pagi, tahun 1844, ada banyak orang yang memahami arti dari nubuatan 2300 petang dan pagi ini. Ya, terima kasih pendeta. Dan sekarang kita berpindah kepada Daniel pasal yang ke-9. Tentang apakah inti dari penglihatan dan doa serta harapan Daniel di dalam pasal ini. Kalau kita cermati secara keseluruhan, maka paling tidak ada 3 hal inti doa dan harapan Daniel dalam Daniel pasal yang ke-9. Yang pertama, Daniel mengadakan pengakuan dosa kepada Allah. Baik itu secara pribadi, kemudian dia juga mengakui dosa pemimpin-pemimpin bangsanya, dan kemudian pemimpin bangsa itu secara keseluruhan atau dosa dari kaumnya. Yang kedua, Daniel berpindah kepada permohonan pengampunan dosa. Jadi di dalam Daniel pasal yang ke-9, Daniel memohon Allah mengampuni dosa bangsanya, pemimpin-pemimpin bangsa itu, dan dosanya secara pribadi. Dan kemudian yang ketiga, ada harapan Daniel di sana, yang intinya adalah untuk pemulihan bangsanya sesuai firman Tuhan kepada Nabi Yeremia di dalam Yeremia pasal yang ke-25 ayat 11 dan 12. Nah, Daniel pasal 9 sebenarnya adalah nubuatan yang memberi jawaban dan penjelasan terhadap kebingungan Daniel tentang penglihatan di dalam pasal yang ke-8. Khususnya tentang 2300 petang dan pagi. Nah, inti dari penglihatan itu yang dijelaskan oleh malaikat Gabriel paling tidak ada 2. Yang pertama, memberikan titik awal yang tepat bagi periode 70 minggu atau 70 kali 7 masa, yang juga adalah titik awal periode 2300 petang dan pagi. Yang kedua, memberikan rincian tentang pembagian periode dalam kurun waktu 2300 petang dan pagi, termasuk 70 kali 7 masa, 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, dan 1 kali 7 masa. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan 70 kali 7 masa? Dan bagaimana kemudian kita menghitungnya, serta apa sih sebenarnya rincian dari perhitungan tersebut, periode tersebut? Kemudian mari kita ambil aplikasi. Nah, Daniel pasal 9 ayat 24 di sana dikatakan, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Dalam perhitungan nubuatan, kita perlu menggunakan metode 1 hari sama dengan 1 tahun. Menurut Yehezkiel 4 ayat 6 dan Bilangan 14 ayat 34. Kalau kita konversikan ke 70 kali 7 masa, maka didapati ada 490 hari atau diartikan 490 tahun. Ini adalah periode yang ditetapkan Allah bagi orang Yahudi atau Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka. Nah, kapankah dimulainya periode ini? Periode Babel tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam perhitungan periode itu, karena pada saat Gabriel menyampaikan penjelasan tentang penglihatan itu kepada Daniel, itu sudah berada pada periode kerajaan Media dan Persia, di mana mereka berkuasa di sana. Jadi itu dimulaikan sejak dekrit Raja Artasasta menurut Esra 7 ayat 1-27 yang memerintahkan orang Yahudi untuk pulang dan membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, itu terjadi pada musim gugur tahun 457 sebelum Masehi. Kemudian dihitung 49 tahun, 7 kali 7 masa adalah waktu pembangunan kembali tembok Yerusalem.
Sesudah itu ada 62 kali 7 masa atau 434 tahun untuk membangun kota itu dan Ka'bah di Yerusalem yang dikenal dengan Ka'bah Zerubabel. Jadi totalnya sudah 69 kali 7 masa atau 483 tahun dari 457 sebelum Masehi sampai tahun 27 Masehi, yang mana adalah waktu Tuhan Yesus dibaptiskan atau boleh dikatakan diurapi untuk memulaikan pelayanannya di dunia. Daniel 9 ayat 25, kedatangan seorang yang diurapi. Nah, setelah melayani selama 3,5 tahun, Yesus kemudian disalib dan itu menghentikan segala korban sembelihan dan segala upacara Yahudi yang melambangkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Daniel 9 ayat yang ke-26 mengatakan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ayat yang ke-27, pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jadi sudah ada 7 kali 7 masa, 49 tahun, ditambah 62 kali 7 masa, 434 tahun, dan 1 kali 7 masa atau 7 tahun. Totalnya sudah 490 tahun dari tahun 457 sebelum Masehi sampai tahun 34 Masehi yang ditandai dengan matinya Stefanus secara martir karena Injil Yesus Kristus. Nah, itulah rincian periode yang ditetapkan bagi orang Yahudi, dan hal ini bukan hanya sekedar interpretasi atau perhitungan orang Advent saja, tetapi juga perhitungan teologi Kristen pada umumnya, dan ditunjang juga dengan catatan-catatan sejarah. Nah, pelajarannya apa bagi kita? Artinya kalau 70 kali 7 masa ini ada di dalam kurun waktu 2300 kali petang dan pagi, maka sudah pasti kebenaran tahun 1844 sebagai akhir periode dari 2300 kali petang dan pagi itu adalah benar adanya, dan kemudian periode selanjutnya juga adalah tepat. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan, kita boleh percaya bahwa nubuatan-nubuatan gereja adalah benar dan kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang segera, sebab kita ada pada periode terakhir dari penantian itu. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang mari kita lihat tentang nubuatan 2300 petang dan pagi. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam Daniel 8 ayat 14? Tentang nubuatan 2300 petang dan pagi. Apa maksudnya dan apa tujuannya? Nah, sebenarnya yang dilihat atau didengar oleh Daniel ini adalah percakapan. Setelah mengamati kegiatan tanduk kecil, Daniel kemudian mendengar 2 makhluk surgawi berbicara satu sama lain. Yang satu bertanya kepada yang lain. Itu dicatat di dalam Daniel 8 ayat 13 dan 14. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara. Dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Jadi inilah pertanyaannya, lalu kemudian inilah jawabannya, ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya bagikan sehubungan dengan tujuan. Tujuan dari nubuatan 2300 petang dan pagi ini adalah untuk memberikan semangat dan harapan kepada Daniel dan bangsa Yahudi selama masa penganiayaan dan penindasan. Yang kedua, nubuat tersebut meramalkan bahwa meskipun bait suci akan dinodai, pada akhirnya bait suci tersebut akan dipulihkan dan disucikan kembali. Yang ketiga, hal ini juga menjadi pengingat akan kedaulatan Tuhan atas sejarah dan kesetiaannya kepada umatnya, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun Allah tetap berkuasa. Nah, selanjutnya pertanyaan kita adalah tentang bagaimana hitungannya dan bagaimana rinciannya. Kapan dimulai dan berakhirnya 2300 petang dan pagi ini. Kalau kita memperhatikan bagan yang disiapkan, maka di sana kita lihat nubuatan 2300 tahun itu dimulaikan pada tahun 457 sebelum Masehi, yaitu ketika perintah Raja Artasasta untuk kembali membangun kota Yerusalem.
49 tahun yang dihabiskan, dan ini Yerusalem selesai dibangun pada tahun 408 sebelum Masehi. Lalu kemudian masih ada 62 minggu atau 434 tahun, kemudian datanglah Sang Mesias. Ini jatuh pada tahun 27 Masehi, yaitu pada waktu Yesus dibaptis ketika dia diurapi sebelum dia memulaikan pelayanannya. Lalu kemudian masih ada sisa 7 tahun lagi, di mana di pertengahan 7 tahun ini Mesias akan menghentikan korban sembelihan dan santapan. Di tengah-tengahnya Mesias akan disingkirkan tahun 31 Masehi, yaitu ketika Yesus disalibkan. Lalu kemudian tahun 34 ini menandai 490 tahun atau 70 tahun yang 70 kali 7 masa yang diberikan kesempatan bagi bangsa Israel bertobat. Dengan mereka melontari Stefanus dengan batu, maka dengan demikian kesempatan bagi orang Israel sebagai satu bangsa telah selesai. Dan kemudian tanggung jawab Injil itu diberitakan kepada seluruh dunia, menjadi bagian kepada orang-orang kafir yang bukan dari keturunan Israel. Lalu kemudian kalau kita lihat setelah 490 tahun dipotong dari 2300 tahun, maka masih ada sisa 1810 tahun. Menambahkannya, kita tiba pada tahun 1844 Masehi. Nah, kemudian dari situ kita lihat bahwa ternyata nubuatan ini menunjuk sebuah periode yang panjang. Lalu kemudian di sini kita lihat bahwa minggu-minggu itu, kapan awalnya? Gabriel memulai nubuat 430 tahun ini dengan sebuah peristiwa yang sangat penting bagi Daniel dan orang Yahudi, yaitu perintah untuk memulihkan dan membangun Yerusalem. Nah, meskipun berbagai dekret telah disahkan mengenai Yerusalem, tetapi dalam Esdra 7 kita menemukan bahwa dekret yang disahkan pada tahun 457 sebelum Masehi mengizinkan orang Yahudi tidak hanya untuk kembali ke tanah air mereka, tetapi juga untuk memantapkan diri mereka sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah komunitas religius. Esdra 7 ayat 13 dan ayatnya yang ke-27. Jadi kita cukup memasukkan tanggalnya 457 di awal, dan dengan matematika sederhana kita sampai pada garis waktu 1844. Mengapa tempat kudus ini perlu dipulihkan? Nah, sebagaimana tempat kudus di bumi ini, pembersihan bait suci setiap tahun didasarkan pada keyakinan bahwa dosa dan kenajisan menajiskan bait suci dan membuatnya tidak layak untuk hadirat Allah. Maka pemulihan bait suci sorgawi juga merupakan suatu hari pendamaian, adalah untuk mengakui dan mengatasi semua masalah ini, berfungsi sebagai pengingat dan pentingnya kekudusan dan kemurnian. Mungkin kita bertanya, mengapa membutuhkan waktu yang lama 2300 tahun? Nah, kita harus mengerti bahwa nubuatan ini tidak hanya menyangkut pemulihan bait suci, tetapi juga terkandung di dalamnya nubuatan tentang kedatangan Yesus sebagai Mesias. Kalau kita baca Gerhard Vandel dalam buku The Seer of Babylon, halaman 102, dia mengatakan, fokus dari nubuat dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27 adalah Mesias, waktu kemunculannya, kehidupan dan pekerjaannya, serta kematiannya. Jadi karena ini harus sesuai dengan jadwal dari Allah. Kalau kita baca di dalam Galatia 4 ayat 4, di sana dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah akan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi ternyata nubuatan ini panjang karena ini berhubungan dengan jadwal datangnya Yesus Kristus sebagai Mesias, menjelma sebagai manusia untuk menyelesaikan rencana keselamatan. Apa maksud dipulihkan dalam keadaan yang wajar? Nah, sebagaimana tempat itu kudus, suci dan tak bernoda, maka dipulihkan dalam keadaan yang wajar, artinya kembali kepada keadaan yang suci, kudus dan tak bernoda. Jika pada bait suci di bumi, itu artinya dibersihkan dari darah hewan yang dipercikan sepanjang tahun di bait suci, maka secara nubuatan ini berarti dihapusnya catatan dosa-dosa umat Tuhan yang telah menyerahkan diri mereka kepada Kristus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka menerima pengampunan dan penghapusan dosa.
Nah, mungkin kita bertanya, apakah ini bicara fisik Ka'bah atau secara teologis? Jika Yom Kippur atau the Day of Atonement atau hari pendamaian di bumi ini adalah tentang pemulihan bait suci fisik, maka Yom Kippur secara nubuatan atau the Day of Atonement atau hari pendamaian secara nubuatan adalah pembersihan catatan dosa dari umat-umat Allah. Jadi dengan demikian lebih kepada makna teologis daripada fisik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ellen White di dalam buku Patriarchs and Prophets, chapter 30, halaman 358 sampai 359. Kemudian berdasarkan darah penebusan Kristus, dosa-dosa semua orang yang sungguh-sungguh bertobat akan dihapuskan dari kitab-kitab sorga. Dengan demikian, tempat kudus akan dibebaskan atau dibersihkan dari catatan dosa. Dalam lambangnya atau di Ka'bah di bumi, karya penebusan yang agung ini atau penghapusan dosa diwakili oleh pelayanan hari pendamaian, pembersihan tempat kudus duniawi yang dicapai dengan penghapusan melalui darah korban penghapus dosa, dosa-dosa yang mencemari tempat kudus itu. Inilah kira-kira makna di balik nubuatan 2300 petang dan pagi, dan apa manfaatnya, apa maksudnya itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya kita akan melihat apa hubungan nubuatan 2300 petang dan pagi dengan Ka'bah, penghakiman, dan Mesias. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, nubuatan tentang 2300 petang dan pagi yang kita lihat di dalam Daniel pasal 4 ayat 8 ayat 14 berhubungan erat dengan kehidupan atau aktivitas yang ada di dalam bait suci. Perjanjian Lama memaparkan bait suci sebagai proses dari rencana keselamatan Allah dalam pelayanan Yesus Kristus, di mana di dalam 2300 petang dan pagi kita melihat kepastian akan pengurapan dan kematian Mesias itu sendiri dinubuatkan di dalam nubuatan ini. Nah, saudara-saudara, pengajaran tentang Ka'bah menunjukkan ada dua fase dalam pelayanan Yesus dalam surga. Yaitu yang pertama, pelayanan Yesus di dalam bilik suci. 28 doktrin halaman 358 mengatakan bahwa pekerjaan keimamatan di bilik suci dalam bait suci ditandai dengan tugas pengantara, pengampunan, pendamaian, dan pemulihan. Pelayanan yang terus berlangsung menyediakan jalan yang tetap menuju Allah melalui iman. Di pelayanan Yesus di dalam bait suci itu, di dalam bilik yang suci itu adalah tentang perantara, pengampunan, pendamaian, dan pemulihan. Sedangkan fase yang kedua yaitu pelayanan Yesus di dalam bilik yang maha suci, dan paling kurang ada dua hal yang dilakukan di sana, yaitu yang pertama penyucian bait suci, dan yang kedua adalah penghakiman. Nah, saudara, di mana kita tahu bersama bahwa penghakiman ini dimulaikan pada tahun 1844, yaitu di akhir dari periode 2300 petang dan pagi. Nah, dan hal ini melibatkan peninjauan kembali kehidupan semua orang yang pernah hidup, dan penghakiman ini dikatakan terjadi di tempat bilik yang maha kudus, di mana di sanalah Kristus melayani sebagai imam besar. Nah, saudara, mungkin kita bertanya-tanya, apa dasar Gereja Advent mengklaim gereja mereka sebagai organisasi dan pergerakan yang dinubuatkan di akhir dari 2300 petang dan pagi? Nah, apakah tahun-tahun di dalam nubuatan ini hanya dicocok-cocokkan, ataukah ini semuanya adalah hasil dari nubuatan yang dikatakan di dalam Daniel pasal 8? Ya, saudara, kita lihat di dalam nubuatan 2300 dan petang dan pagi ini, kita akan tiba di tahun 1844 di mana pergerakan Advent atau organisasi Advent itu dimulaikan. Apakah ini hanya dicocok-cocokkan ataukah ini adalah sebuah nubuatan yang pasti? Nah, saudara-saudara, pemahaman tentang nubuatan 2300 petang dan pagi sangat bergantung pada pemahaman kita tentang nubuatan-nubuatan yang lainnya, termaksud nubuatan tanduk kecil di dalam Daniel pasal 8 itu sendiri. Nah, kuasa yang akan menginjak sistem bait suci ini harus dipahami dengan baik, karena kuasa ini nantinya akan hilang
dan bait suci ini akan dipulihkan. Jika pemahaman atau interpretasi kita keliru mengenai siapa tanduk kecil ini, maka pemahaman kita akan nubuatan 2300 petang dan pagi juga akan keliru. Dan untuk memahami siapa tanduk kecil, kita juga harus memahami Daniel pasal 2, Daniel pasal 7, dan Daniel pasal 8. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika saudara membaca Daniel pasal 8 ayat 14, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Artinya di sini adalah kekuasaan tanduk kecil itu harus berakhir sebelum 2300 petang dan pagi. Karena aktivitas dari kuasa ini terhadap bait suci akan dipulihkan di akhir 2300 petang dan pagi. Nah, saudara-saudara, sehubungan dengan tanduk kecil itu sendiri ada 5 pemahaman tentang siapa tanduk kecil itu. Dan 5 pemahaman ini juga mempengaruhi pemahaman tentang 2300 petang dan pagi. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa tanduk kecil itu adalah Antiochus Epiphanes. Mayoritas orang Kristen saat ini percaya akan hal ini. Yang kedua, mereka percaya bahwa tanduk kecil di dalam Daniel pasal 8 ini adalah kepausan. Dan ajaran ini dimunculkan oleh para reformator. Dan saat ini gereja Kristen modern hanya sedikit yang percaya pemahaman ini. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa tanduk kecil ini adalah pergerakan Muslim. Yang keempat, ada yang percaya bahwa tanduk kecil ini adalah antikristus di masa yang akan datang, di akhir zaman. Dan yang kelima, mereka percaya bahwa tanduk kecil ini hanyalah aktivitas roh jahat di dalam diri manusia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari 5 pemahaman ini, hanya satu pemahaman yang benar-benar tepat dengan menggunakan perhitungan nubuatan 1 tahun, 1 hari sama dengan 1 tahun. Dan tahun-tahun ini mengarahkan kita tepat pada kejadian-kejadian yang terjadi di dalam periode 2300 petang dan pagi. Seperti pengurapan Yesus atau ketika Yesus dibaptiskan, kematian Yesus, hingga pada waktu yang ditetapkan untuk bangsa Yahudi, yaitu akhir dari 70 minggu. Oleh karena itu saudara, tahun 457 before Christ sampai tahun 1844 Masehi adalah perhitungan yang tidak didapatkan karena kebetulan, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja pada William Miller. Sesuai dengan nubuatan Wahyu pasal 10, nubuatan ini akan disembunyikan, dimeteraikan, tetapi pada akhirnya akan dibukakan di akhir zaman. Apa hubungan nubuatan ini dengan gereja Masih Advent hari ke-7? Saudara, hubungannya sangat erat. Karena gereja Advent muncul dari pergerakan mereka yang menerima pekabaran 2300 petang dan pagi dengan baik, tetapi mereka kecewa. Sesuai dengan Wahyu pasal 10, manis di mulut tetapi pahit di perut. Gereja Masih Advent hari ke-7 muncul dari kekecewaan besar di tahun 1844 oleh karena pekabaran 2300 petang dan pagi yang belum komplit. Apakah ini kebetulan? Apakah kebetulan pergerakan Advent muncul di akhir nubuatan 2300 petang dan pagi? Apakah kebetulan pergerakan ini muncul setelah kuasa tanduk kecil itu patah sehingga mempermudah orang mempelajari Alkitab, berkhotbah dan mengajar di mana saja? Apakah kebetulan pergerakan ini adalah pergerakan yang memiliki kesaksian Yesus dan menuruti hukum Tuhan termaksud hari Sabat di dalamnya? Apakah kebetulan pergerakan ini yang selalu mengabarkan pekabaran 3 malaikat akhir zaman? Apakah kebetulan pergerakan ini yang percaya sejak 1844 Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci untuk memulihkan pekerjaan penghakiman dan pekerjaan memulihkan bait suci dan penghakiman investigasi? Saudara, ini semua bukanlah kebetulan, tetapi ini semua dinubuatkan di dalam Alkitab karena pergerakan ini adalah pergerakan yang dinubuatkan oleh Alkitab. Nah, sebagai penutup dari apa yang kita diskusikan dan sekaligus juga aplikasi, maka mungkin kita bertanya, kalau gereja Advent adalah gereja atau agama yang dinubuatkan, kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Nah, sekalipun nama gereja atau umat Advent tidak tertulis dalam Alkitab, namun dari pengertiannya kita boleh simpulkan bahwa ini adalah umat-umat yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, ada begitu banyak ekspresi dalam Alkitab akan hal ini, tentang penantian akan kedatangan Tuhan, baik itu dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru.
Contoh, Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan, orang Advent. Kemudian di dalam Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-9. Di sana juga dikatakan, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kemudian di dalam perjanjian baru kita dapati di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ada ekspresi tentang orang-orang yang menantikan Tuhan. Jadi kita harus kembali kepada jati diri awal kita, bahwa kita adalah orang-orang yang mau dan bersedia bagi kedatangan Kristus Tuhan kita, terlepas dari apa sematan agama yang melekat pada identitas sosial duniawi kita. Nah, sebelum bernama Gereja Masih Advent Hari ke-7, gereja ini sebenarnya diawali dengan sebuah pergerakan atau Adventist Movement, pergerakan Advent. Pada akhir dari periode The Great Awakening, yaitu periode kebangunan rohani yang memiliki dampak kepada koloni orang-orang Inggris yang ada di Amerika. Nah, kitab Wahyu memulai periode itu dengan 7 jemaat di Asia Kecil sebagai simbol, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, periode The Great Awakening dikategorikan pada periode jemaat ke-6, yaitu jemaat Philadelphia. Dari periode inilah kemudian muncul periode yang terakhir di mana gereja Advent lahir. Nah, selain dari periode jemaat yang ke-7 yang terakhir, Laodikia, walaupun tidak ditulis gereja Advent, tetapi ciri-ciri yang menyatakan kemunculannya jelas menurut Wahyu pasal 10, yaitu engkau harus bernubuat lagi, kata malaikat itu kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Kemudian karakteristiknya juga adalah seperti umat yang sisa menurut Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17, yaitu menuruti perintah Allah, dan gereja Advent memiliki kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat menurut Wahyu pasal 19 ayat yang ke-10. Dan yang ketiga menurut Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12, menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi dari pandangan ini maka gereja Advent memenuhi apa yang nubuat katakan tentang umat yang sisa di akhir zaman ini. Nah, kalau begitu, apa peran anggota gereja Advent bila dihubungkan dengan nubuatan? Dan apakah ada kekhususannya? Bila kita adalah umat yang sisa, maka sebagai orang Advent kita memiliki peran untuk menjalankan misi yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6 sampai yang ke-12. Di dalam buku 28 Doktrin halaman 198 dikatakan di sana, nubuatan-nubuatan yang terdapat dalam kitab Wahyu dengan jelas mengiktisarkan misi umat yang sisa. Pekabaran 3 malaikat yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 12 menunjukkan pernyataan dari hal umat yang sisa yang menyampaikan pemulihan akhir dan sempurna dari kebenaran Injil. Kalau begitu, kekhususannya apa? Kekhususannya adalah bahwa ada terang yang kecil, roh nubuat, melalui hidup dan pelayanan Nyonya Ellen Goldwhite untuk setiap umat yang sisa, dibekali bagi pertentangan yang besar dan untuk menjalankan misi menyiapkan umat bersedia bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau begitu, apa tanggung jawab kita sebagai anggota gereja Masih Advent Hari ke-7 dalam menjaga utuhnya misi dan sejarah pergerakan Advent? Saya membagikan paling tidak ada 5 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, tetap setia pada ajaran kebenaran Alkitab. Sebab sejarah gereja Advent, pilar-pilar doktrin kita adalah doktrin-doktrin yang berlandaskan ajaran atau kebenaran dari Alkitab, sola scriptura. Yang kedua, tetap teguh pada kepercayaan akan janji kedatangan Kristus yang kedua kali. Walaupun mungkin ada orang yang ragu kemudian kecewa atau tidak percaya lagi tentang janji ini, kita harus tetap teguh pada kepercayaan akan janji kedatangan Kristus yang Yesus sendiri katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3. Yang ketiga, berperan aktif di dalam mengabarkan kabar keselamatan dalam berbagai kesanggupan rohani yang Allah percayakan. Dia mungkin mempercayakan kepada kita karunia untuk berkhotbah
atau bersahabat, karunia untuk melayani, gunakan itu untuk mengabarkan kabar keselamatan. Yang keempat, mempelajari terang melalui roh nubuat yang akan pasti membekali kita dan untuk menjaga iman kita tetap kuat di dalam Kristus pada hari-hari yang sulit ini pada akhir zaman. Yang kelima, yang terakhir, terus mengajarkan kepada generasi berikut tentang kebenaran dan sejarah gereja. Kita harus meninggalkan legacy kepada orang-orang muda kita supaya mereka pun akan terus mengikuti kebenaran dan tetap bangga kepada sejarah gereja di mana Tuhan memilih pergerakan Advent, gereja Advent sebagai pemenuhan akan nubuatan sebagai umat yang sisa untuk mengabarkan kabar Injil keselamatan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian sebab kita dipanggil keluar dari gelap menuju terangnya ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di masa sekarang ini. Mari kita berdoa supaya kita disanggupkan oleh Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami sudah berdiskusi, mempelajari firman-Mu. Kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan meteraikan itu di dalam hati dan sanubari kami. Menolong kami untuk mengimplementasikan apa yang kami pelajari di dalam kehidupan perjalanan iman kami. Sambil kami bersedia menantikan kedatangan Yesus yang kami percaya tidak lama lagi. Ini bukan hal yang mudah Tuhan, sebab kami hidup di tengah-tengah dunia yang begitu banyak tantangan dan pencobaan. Kami mohon kiranya Tuhan sanggupkan kami, lindungi kami dengan tangan-Mu, agar kami boleh berdiri teguh pada hari Maranatha nanti. Terima kasih banyak Tuhan, berkatilah sahabat-sahabat kami yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.